Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kita mikir kenapa Al-Quran nggak langsung turun jadi satu buku lengkap seperti ada di rak rumah kita sekarang? Padahal kalau Allah berkehendak sangat mudah untuk menurunkan seluruh Al-Quran sekaligus. Nah, dalam kajian ulumul Quran, ternyata proses turunnya Al-Quran memiliki sejarah yang sangat luar biasa dan penuh hikmah. Teman-teman, para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua tahap utama. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Kemudian tahap kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kalau dipikir-pikir, proses ini mirip seperti kita belajar di kampus. Dosen nggak mungkin memberikan seluruh materi satu semester dalam satu hari. Bisa pusing nggak sih kalau kita langsung dikasih segitu? Begitu juga Allah menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit agar lebih mudah dipahami, dihafalkan, dan diamalkan oleh umat Islam. Turunnya wahyu pertama terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra", yang berarti bacalah. Lalu turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dari sinilah dimulai perjalanan panjang turunnya Al-Quran. Dalam perspektif ulumul Quran, turunnya Al-Quran secara bertahap memiliki beberapa hikmah. Pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah SAW setiap beliau menghadapi ujian. Allah menurunkan wahyu sebagai penghibur dan petunjuk. Yang kedua, untuk menjawab berbagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Ketiga, agar hukum-hukum Islam dapat diterapkan secara bertahap sehingga lebih mudah diterima. Misalnya, larangan khamr atau minuman keras tidak langsung turun sekaligus haram. Allah menurunkannya melalui beberapa tahap sampai akhirnya benar-benar diharamkan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perubahan secara bijaksana, bukan secara instan. Teman-teman, di era sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua ingin instan, pesan makanan instan, transfer instan, bahkan ingin sukses juga instan. Tetapi sejarah turunnya Al-Quran mengajarkan bahwa proses itu penting. Bahkan kitab suci yang paling mulia pun diturunkan secara bertahap. Karena itu, jangan minder jika hari ini kita baru mulai belajar Al-Quran, baru mulai memperbaiki sholat, atau bahkan baru mulai berhijrah. Yang terpenting adalah terus bertumbuh sedikit demi sedikit sebagaimana Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Mari kita jadikan Al-Quran bukan hanya sebagai hiasan di rumah atau aplikasi di ponsel, tetapi sebagai pedoman hidup yang benar-benar kita baca, pahami, dan amalkan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi yang dekat dengan Al-Quran, bukan hanya hafal ayatnya, tetapi juga memahami pesan-pesannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.